Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian ke-15. Pengarang adalah Bapak Ajib Rosidi. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Purbasari tak menjawab, seakan berat mulutnya akan berkata, setengah berlari menjauhkan diri. Ia segera menuju ke kamar yang ditunjukkan Lutung Kasarung. Keras-keras dibukanya pintu kamar itu, lalu ditutupkannya pula dengan segera. Kejadian barusan masih sangat mempengaruhi jiwanya. Masih terbayang oleh matanya Lutung yang beringas memandang liar, sungguh ganjil dan mengerikan. Mata yang merah hendak menerkam, mata yang seolah-olah hendak melahap dan menelan dirinya. Aduhai, sekiranya Lutung itu tadi menubruknya. Beberapa jenak ia tertegun, tak mampu berbuat apa-apa. Sendi-sendinya menjadi lemah sekali. Jika saja tadi dia itu diterkam oleh Lutung. Setelah debar jantungnya kembali tenang, baru dia memperhatikan keadaan dalam kamar itu. Di sana telah tersedia beberapa perangkat pakaian yang indah-indah. Dengan hati yang ditenang-tenangkan, dipilihnya sehelai kain tenun yang rapih serta halus lembut buatannya. Diambilnya pula sebuah amben yang indah, lalu dikenakannya. Setelah berpakaian, Putri Purbasari keluar dari kamar. Hatinya sudah kembali tenang. Ia pasrah dan mendapat kekuatan jiwa dari Sang Rumuhun. Di ruang tengah yang luas lapang dijumpainya Lutung Kasarung sedang duduk mencangkung, sedangkan di sebelahnya ada sebuah bokor berisi daun sirih, kapur, pinang, dan lain-lainnya. Sangat heran ia melihat isi bokor yang sebelumnya tak pernah ia lihat itu. "Utun, apakah yang ada dalam bokor itu gerangan?" "Ampun Gusti, junjungan hamba. Yang ada dalam bokor ini adalah sirih dan kapur." "Buat apakah sirih dan kapur?" tanya Purbasari dengan heran. "Untuk dilemar, pemerah bibir, pengukuh gigi." "Tak pernah aku mendengar makanan seperti itu." "Memang bukan makanan Gusti, melainkan akan dikunyah belaka." "Bagaimana cara mengunyah sirih itu, Utun?" Dengan cekatan Lutung Kasarung mengajari Purbasari memakan sirih, dan dengan penuh penasaran Purbasari mencoba makan sirih. Terasa pedas dan agak pahit ketika sirih dan pinang itu dikunyah, maka meludahlah ia ke dalam tampolong yang sudah tersedia di sampingnya. Sekilat nampak giginya mengkilat berkedip menyilaukan penglihatan Lutung Kasarung yang memandangnya tak jemu. Bibirnya yang merah jambu dan tipis-tipis itu menjadi lebih merah dan bersinar. Maka wajah putri yang memang jelita itu kini menjadi lebih berbinar-binar bercahaya. "Duh, Bunda," tangis Lutung Kasarung dalam hati karena hampir-hampir tak mampu lagi menahan diri akan memeluk dan menyatakan cinta kasih serta rindu dendamnya seperti dahulu dia pernah alami dalam impian kepada Putri Molek yang kini berada di depannya itu. "Mengapakah tidak sekarang saja hamba memperlihatkan diri hamba kepada kekasih hamba? Bukankah sekarang ataupun nanti sama saja? Mengapa hamba masih harus selalu mengenakan pakaian hitam legam serta buruk ini? Duhai Bunda, mengapa hamba mesti menghadapi ujian batin seberat ini? Rasanya lebih beratlah ujian yang sekarang mesti hamba jalankan daripada diejek, dihina lantaran memakai baju lutung tatkala di istana pasir Batang Anu Girang. Caci maki para putri, hardi keji Putri Sulung Purbararang taklah berarti jika dibandingkan dengan yang sekarang mesti hamba tahankan. Bunda, telah banyak cobaan hamba derita selama mencari kekasih hati. Dan sekarang setelah hamba jumpai, hamba masih belum juga boleh menyatakan hasrat hati serta besarnya kasih hamba kepadanya. Bunda, mengapa tidak boleh sekarang saja hamba melaksanakan impian hati?"
Maka sejenak itu hari demi hari hanyalah merupakan siksaan yang maha berat dan hampir-hampir tak terderitakan bagi Lutung Kasarung yang senantiasa bersama-sama dengan kekasihnya, namun ia belum lagi diperkenan menyatakan kasih sayang serta rindu dendam yang mengamuk membakar dada kepada kekasihnya itu. Tatkala orang-orang yang biasa pergi ke hutan melihat di Gunung Cupu Mandala Ayu berdiri megah istana baru yang indah serta amat mentereng, gemparlah mereka dengan cerita-cerita khayali yang bukan-bukan. Ada yang mengira itulah istana kerajaan Karang Siluman yang namanya sering disebut-sebut dalam dongeng. Ada pula yang menyangka bahwa itulah istana para Pohaci. Sebagian lagi mengira istana itu adalah tempat orang yang keramat apabila mereka meninggal dunia. Tak kurang yang mengira bahwa itulah istana bayangan surga di bumi. Tak seorang pun di antara mereka yang berani mendekati istana itu karena khawatir kalau benarlah itu istana siluman-siluman. Bagaimana jadinya nanti jika mereka tersesat ke dalam kerajaan siluman yang penuh rahasia? Kalaupun itu istana orang-orang keramat, kena kutuklah orang biasa yang lancang pergi ke sana. Kalaupun itu istana para Pohaci, celakalah jika orang berani mendekati. Tetapi ada juga orang yang teringat akan junjungan mereka Putri Bungsu Purbasari Ayuwangi yang konon sedang bertapa di Gunung Cupu Mandala Ayu. Tidak mungkinkah istana itu adalah istana Bakaratu mereka yang lagi bertapa? Si Lengser pernah mengumumkan bahwa Bakaratu mereka yang diangkat oleh Raja Sepuh Baginda Prabu Purbanegara berangkat meninggalkan istana negara ke Gunung Cupu Mandala Ayu akan bertapa. Konon sang putri akan terus tinggal di sana hingga dewasa. Berita tentang keberangkatan sang putri bertapa sudah lama mereka dengar, tetapi tentang pembangunan istana di Gunung Cupu Mandala Ayu tak ada mereka dengar kabar. Barangkali istana itu anugerah Sang Rumuhun kepada ratu kita yang sedang bertapa. Bukankah Yang Maha Kuasa pun mengetahui siapa yang patut mendapat anugerah? Tentu karena gentur tapa dan kuat semadi Sang Putri Purbasari jua. Demikian dugaan beberapa orang. Itulah hadiah bagi orang yang sabar, kata seorang tua yang lain. Sungguh jarang orang semuda itu yang berani mengasingkan diri akan bertapa. Bahagialah kita karena mempunyai Bakaratu yang suka bertapa dan dikasihi Yang Maha Tunggal, kata yang lain pula. Cepat benar berita tentang istana indah dan megah di Gunung Cupu Mandala Ayu itu menjalar dari mulut ke telinga, yang kemudian menyebar pula dari mulut orang yang mempunyai telinga itu pada telinga orang lain. Demikianlah meniup-niup berita mengenai istana itu dengan cepat. Sebentar kemudian tahulah semua orang yang tinggal di pinggir hutan mengenai hal itu. Dan dari mereka berita itu menjalar makin jauh jua akhirnya ke telinga orang-orang yang tinggal di ibu kota negara. Dan bila sudah sampai pada penduduk ibu kota, maka cepatlah berita itu masuk ke dalam istana. Akhirnya sampai ke telinga sang putri sulung Nyimas Purbararang yang menjadi wali ratu. Tatkala mendengar berita itu terkejut benar Purbararang. Dia harapkan Purbasari mati diterkam harimau atau ditanduk banteng. Tahu-tahu sekarang malahan mendapat anugerah Sang Rumuhun. Dia harap Purbasari mati kelaparan dan kedinginan. Tahu-tahu sekarang malahan mempunyai istana indah serta megah, konon tak kalah oleh istana kerajaan Pasir Batang anu girang. Gelisah benar Purbararang sejak mendengar berita itu. Tak percaya ia akan kebenarannya, tetapi hatinya penuh penasaran yang bersumber kepada kekhawatirannya. Khawatir kalau berita itu benar adanya. Dititahkannya si Lengser menghadap dengan segera. Lengser lalu datang ke hadapannya. Benarkah berita tentang istana di Gunung Cupu Mandala Ayu itu? Ampun Gusti, hamba pun kurang tahu. Apa yang hamba dengar hanyalah kabar yang dikabarkan oleh orang yang membawa kabar belaka, sahut si Lengser. Pergilah mamang ke sana, selidiki kebenaran kabar itu. Saksikan sendiri apakah benar kabar yang hanya dikabarkan pembawa kabar saja itu. Daulat Gusti,
sahut si lengser sambil menghaturkan sembah akan meminta diri untuk menjalankan titah. Adapun si lengser sungguh hamba setia yang teramat patuh, tidak pernah titah diperlamanya, tidak pernah perintah dijalankan dengan ayal-ayalan setengah hati. Maka tatkala ia mendapatkan titah dari putri sulung Wali Ratu Pasir Batang Anu Girang yang menjadi junjungannya untuk menyelidiki kebenaran berita mengenai istana di Gunung Cupu Mandala Ayu, segera ia berlari. Ia lari secepat-cepatnya, lebih cepat dari kuda pacu, lebih cepat dari peluru bedil, saking kerasnya ia berlari. Selubung duhungnya mengaum menantang musuh, lubang hidungnya menghaung bagaikan kumbang mendengung, pantatnya menjadi kempis karena tersepaki tumit, ketiak lututnya ramai bernyanyi. Disenggaki suara mata kaki yang berantukan sesamanya, ditingkahi pula oleh bunyi ketiak yang kedengaran menteret-teret tak ubahnya dengan suara trompet di medan perang. Saking cepatnya ia berlari, selangkangannya pun siul bersiul, ramai bernyanyi. Dengan terengah-engah ia pun mendaki Gunung Cupu Mandala Ayu yang tersorot tinggi dan lebat hutannya itu, namun napasnya hampir habis. Belum lagi sampai di pertengahan jalan ia sudah numrah jatuh. Tersengal-sengal napasnya memburu. Celaka, aku haus, napasku habis. Maka dicarinya padasan di pinggir jalan dan dengan nikmatnya ia melekik memuaskan dahaganya minum. Terdengar bunyi gondok lakinya turun naik setelah puas minum, ditenangkannya napas, dihapusnya keringat yang bermanik-manik membasahi seluruh tubuh. Lantaran ia hamba setia tak pernah titah diperlamakannya, maka setelah sejenak mengaso, lalu lari pulalah ia mendaki bukit. Bukit itu tidak tinggi, namun dari sana pemandangan lepas bebas ke seluruh penjuru. Maka waktu telah tiba di puncaknya, si lengser melayangkan pandangan ke arah Gunung Cupu Mandala Ayu. Setelah diperdatakannya dengan teliti, maka nampak oleh matanya yang sudah rabun lantaran tua itu sebuah istana yang indah berdiri dengan megah. "Wahai, rupanya benarlah apa yang dikabarkan orang," katanya dalam hati. Ditegaskannya pula sekali lagi dan sekali lagi, apakah istana itu terletak di tempat dahulu ia mengantarkan junjungannya Purbasari Ayuwangi ke sebuah teratak tua beratap selembar sudah tiris, berdinding sehelai sudah bolong-bolong, dan berlantai sebilah talupuh sudah rapuh. Setelah diperdatakannya dengan baik, tak syak lagi ia bahwa benarlah istana itu terletak di tempat yang dahulu. Orang pun tak pernah berani pergi karena airnya yang tak boleh diminum dan jalannya pun tak boleh ditempuh. Setelah yakin akan apa yang disaksikannya, maka si lengser pun memutar langkah akan pulang ke istana buat mengabarkan apa yang dia lihat itu. Di istana dia dapati Purbararang sedang menanti dengan gelisah, berjalan mondar-mandir di ruangan besar seolah-olah takkan henti-hentinya melangkah. Begitu melihat si lengser datang, segera ia menghujankan pertanyaan. "Bagaimana Mamang Lengser? Betulkah kabar itu? Mengapa Mamang pergi lama benar? Kemana dulu Mamang pergi? Benarkah ada istana di Gunung Cupu Mandala Ayu?" Ampun Gusti, jalan mendaki dan amat curam, karena itu hamba datang terlambat." "Tapi bagaimana? Benarkah istana itu ada?" "Daulat Gusti, kabar yang dikabarkan oleh orang-orang pembawa kabar itu kabar yang benar adanya." Jadi benar di Gunung Cupu Mandala Ayu ada istana?" "Daulat Gusti." "Di manakah letaknya? Apakah di tempat si Gagak dahulu Mamang buang?" "Daulat Gusti." "Betulkah Mamang?" "Daulat Gusti, telah hamba perhatikan dengan baik. Istana itu memang terletak di tempat yang dahulu tak pernah dijalani orang, karena airnya tak boleh diminum dan jalannya tak boleh ditempuh." Terdiam Purbararang mendengar sembah si lengser itu. Panas benar hatinya, keras-keras dia menggentakkan gigi. Kurang ajar Purbasari, bisa-bisanya ia mengalahkan daku. Mengapa ia tak mati diterkam binatang buas? Mengapa ia tak mampus digigit ular berbisa? Mengapa ia malah mempunyai istana? Dari mana pula dia peroleh? Katanya dalam hati.
Jika saja saat itu Purbasari ada di depannya, tentulah sudah mati dicekiknya lantaran geram. Lama ia merenung, berpikir mencari akal agar ia tak usah lagi hidup di dunia ini bersama-sama dengan Purbasari adiknya yang bungsu itu. Waktu sudah terpikir olehnya, maka ia menoleh kepada si Lengser. "Mamang Lengser, pergilah Mamang sekarang juga ke Gunung Cupu Mandala Ayu. Temui si Gagak, si buruk rupa. Sampaikan titahku untuk membendung parakan baranang siang lubuk si Patahunan. Katakan bahwa kami berkenan akan menangkap ikan. Tetapi pekerjaan itu mesti selesai besok pagi sebelum matahari terbit. Kalau titah tak diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan, ia akan mendapat hukuman penggal. Kalau titah dia tolak, maka hukuman penggal jualah yang dia dapat. Pergilah sekarang, cepat." "Wahai, malang benar nasibku," kata si Lengser dalam hati. "Belum lagi kering-keringat dan belum lagi lepas lelah pulang dari Gunung Cupu Mandala Ayu. Mesti pula sekarang kembali pergi lagi ke sana. Wahai, namun lebih malang lagi nasib Gusti Purbasari. Mana mungkin ia membendung parakan baranang siang lubuk si Patahunan yang sebesar dan sedalam itu airnya dalam waktu semalam saja." Namun titah Purbararang adalah titah junjungannya, tak mungkin ia mungkir. Titah seorang ratu kepada seorang hambanya, dan dia seorang hamba setia yang patuh, maka ia segera berangkat menuju Gunung Cupu Mandala Ayu. Karena khawatir terlambat, ia tak berjalan melainkan lari dengan cepat. Begitu cepat sehingga nampak tubuhnya membulat. Waktu telah sampai di Gunung Cupu Mandala Ayu, lama si Lengser berdiri di depan istana yang masih baru dan indah itu. Ragu-ragu ia akan masuk, sedangkan istana seperti tiada berpenghuni. Matanya mencari-cari kalau ada orang yang dia lihat. Namun sunyi saja. Maka ia pun berjalan ke arah pintu gerbang, lalu ditolaknya dengan perlahan-lahan. Pintu ternyata tadi kunci. Membuka dengan sendirinya. Setelah masuk ke pekarangan istana, makin ragu-ragu hatinya. Ia menengok ke kanan kiri, mencari-cari kalau ada orang yang nampak. Tapi sia-sia saja, maka berjalanlah ia melalui taman yang penuh bunga bermekaran menuju istana sambil tak henti-hentinya kepala menengok ke sana kemari. "Sampurasunun," teriaknya dengan keras waktu ia sudah tiba di depan pintu. "Rampes, siapakah itu?" "Hamba." "Ada keperluan apa?" tanya suara itu pula. "Ah, hanya sebentar akan menumpang singgah," sahut si Lengser pula. Sementara itu pintu terbuka, lalu nampak Lutung Kasarung. Dialah yang membukakan pintu. Melihat Lutung yang pernah menjatuhkannya itu, terkejut juga si Lengser, berdebar-debar hatinya kalau Lutung akan mengganggunya pula. "Wahai Mamang Lengser kiranya," seru Lutung Kasarung dengan ramah. Karena keramahan itu timbul pula keberanian si Lengser. Debaran jantungnya menjadi tenang kembali. "Benar Utun, takkan lama Mamang singgah. Jika lelah telah lepas, jika keringat telah kering, Mamang akan meminta diri pula." "Ah, mengapa mau cepat-cepat amat? Belum lagi duduk. Sudah bicara mau pulang. Marilah masuk ke dalam. Duduk-duduk dulu," ajak Lutung Kasarung. "Adakah Gusti Purbasari gerangan di dalam?" "Ada," sahut Lutung Kasarung pula. Sementara itu pula si Lengser berjalan mengikuti Lutung Kasarung menuju ruangan besar. Di sana dia melihat Purbasari, ratunya itu sedang duduk sambil mengunyah memamah cairan warna merah. "Ah, kiranya ada tamu dari negara," tegur Purbasari sambil meludah ke tampolong di kolong. Baru setelah ia meludahkan air yang merah warnanya ke dalam tampolong, terdengar melanjutkan, "Duduklah Mamang Lengser." Melihat Purbasari yang sudah mendapatkan kembali kecantikannya semula, si Lengser terkejut. Kini ia nampak dewasa dan karena itu kelihatannya jauh lebih jelita daripada dahulu. Sambil menghaturkan sembah tak henti-hentinya, si Lengser memuji syukur kepada Sang Rumuhun dalam hati. Si Lengser duduk mandok bersila. Purbasari menyodorkan seperangkat kapur sirih. "Silahkan ngelemar Mamang Lengser,
tawar Purbasari. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.